Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hasil dari ide bisnis kami, yaitu Sweet Bite Eco. Sweet Bite Eco adalah dessert yang rendah gula dan kalorinya juga rendah, hanya 200 sampai 250 kalori per dessert. Berbeda dengan dessert-dessert di pasaran lain. Dessert kami juga menggunakan packaging yang ramah lingkungan sehingga tidak akan mengotori lingkungan kita. Slide selanjutnya. Ada problemnya, yaitu menurut WHO ada kurang lebih 9 juta mahasiswa di Indonesia yang aktif mengonsumsi dessert, namun konsumsi gula melebihi 25 gram per hari. Sedangkan gula yang direkomendasikan oleh WHO adalah 25 gram per hari. Lalu juga dessertnya yang biasa dikonsumsi itu tinggi kalori dan juga gula. Sedangkan dessert yang kita jual tidak tinggi kalori, tapi tetap mempertahankan rasa seperti dessert-dessert di luaran sana. Lalu juga packaging yang kita pakai di luaran sana, packagingnya plastik dan meningkatkan limbah. Next slide. Lalu ada solusi yang kita dapat adalah dengan menciptakan Sweet Bite Eco, yaitu produk dessert yang 30-40% lebih rendah gula, lalu kalori per boxnya hanya 200-250 kalori, lalu packagingnya terbuat dari biodegradable dan lebih ramah lingkungan, dan harganya juga lebih terjangkau, yaitu 25.000 per box. Sedangkan dessert-dessert di luaran sana dengan dessert yang rendah kalori harganya cukup mahal. Next. Lalu selanjutnya ada market size, ada TAM, SAM, dan SOM. TAM adalah Total Addressable Market, yaitu kemana marketing kita itu diarahkan. Kita memarketing seluruh Gen Z di Indonesia, yaitu kurang lebih 75 juta orang. Lalu ada SAM, yaitu Serviceable Available Market, yaitu mahasiswa aktif kurang lebih 9 juta. Lalu yang terakhir ada SOM, Serviceable Obtainable Market, dengan target 1% mahasiswa di kota besar sama dengan kurang lebih dari 90.000 calon pelanggan. Sekian presentasi dari saya, yaitu Lutfi Aldi Cahaya Putri, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Desti Rizkyani. Baik, dilanjut oleh saya, Desti Rizkyani, yaitu adapun market trend. Dari sisi tren pasar, terdapat beberapa faktor yang mendukung bisnis kami. Pertama, gaya hidup sehat semakin meningkat, terutama setelah pandemi. Banyak anak muda mulai memperhatikan asupan gula dan kalori. Kedua, budaya self-reward, membuat dessert menjadi produk yang sering dibeli mahasiswa. Dan yang ketiga, media sosial seperti TikTok sangat mempengaruhi keputusan pembelian, terutama untuk produk yang estetik. Dan yang terakhir, kesadaran terhadap sustainability juga meningkat sehingga produk dengan kemasan ramah lingkungan memiliki daya tarik lebih besar. Next slide. Lalu, business model. Kami menggunakan model bisnis direct to consumer atau D2C, di mana penjualan dilakukan langsung kepada konsumen melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kami menerapkan sistem pre-order agar produksi lebih terkontrol dan meminimalkan waste. Sumber pendapatan terutama berasal dari penjualan per box, paket bundling, serta rencana subscription bulanan bagi pelanggan yang ingin rutin membeli. Dengan model ini, biaya operasional dapat ditekan dan margin keuntungan tetap terjaga. Next slide. Pada slide ini, kami menjelaskan unit ekonomik atau perhitungan keuntungan per produk. Harga jual satu dessert box adalah Rp25.000. Total biaya produksi per box sekitar Rp12.000 yang terdiri dari bahan baku, kemasan ramah lingkungan, topping, serta biaya operasional seperti listrik. Dengan demikian, keuntungan kotor per box adalah Rp13.000 dengan gross margin sebesar 52%.
Margin ini cukup sehat untuk bisnis makanan, skala kecil dan masih memungkinkan untuk promosi atau diskon tanpa merugikan perusahaan. Next slide. Competitive landscape. Saat ini memang sudah terdapat beberapa brand dessert box di pasaran, namun sebagian besar fokus pada rasa dan tampilan saja tanpa memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan secara serius. Ada juga brand dessert premium yang menawarkan kualitas tinggi tetapi dengan harga yang relatif mahal. Sweet Bite Eco ini memiliki posisi unik karena menggabungkan 3 hal sekaligus: rendah gula, ramah lingkungan, dan harga yang sesuai untuk mahasiswa. Kombinasi inilah yang menjadi keunggulan kompetitif kami. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Next slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ajhari Adan. Oke, kembali ke saya, yaitu traction, yaitu kemajuan dan validasi awal. Pada tahap awal, kami telah melakukan uji coba resep dan memberikan sampel kepada beberapa mahasiswa untuk mendapatkan beberapa feedback. Hasilnya cukup positif, terutama pada rasa dan konsep healthy yang kami tawarkan. Target awal kami adalah menjual 20 box per hari dan membangun 1.000 followers pertama di media sosial dalam bulan pertama. Kami percaya bahwa konsep ini memiliki potensi repeat order yang tinggi karena dessert merupakan produk konsumsi berulang. Lanjut ke tim. Tim yang terlibat. Tim kami terdiri dari 4 peran utama yang saling melengkapi. Pertama, CEO, bertanggung jawab terhadap produksi dan kualitas produk. CMO fokus pada strategi pemasaran dan branding. CFO mengelola keuangan dan perencanaan biaya. COO bertanggung jawab terhadap operasional dan distribusi. Dengan pembagian tugas yang jelas, kami yakin bisnis ini dapat dijalankan secara efektif dan terorganisir. Lanjut ke financial projection, yaitu proyeksi keuangan dan penggunaan dana. Modal awal yang dibutuhkan sekitar 1,5 juta rupiah. Biaya produksi per box diperkirakan sekitar Rp12.000 dengan harga jual Rp25.000. Artinya, laba per box sekitar Rp13.000. Jika target penjualan 20 box per hari tercapai, maka potensi laba kotor bulanan sekitar Rp7.800.000. Dengan perhitungan tersebut, kami memperkirakan break-even point dapat dicapai dalam 1 hingga 2 bulan. Lanjut, call to action. Ajakan bertindak. Sebagai penutup, kami percaya bahwa Sweet Bite Eco memiliki potensi untuk berkembang menjadi brand dessert sehat yang relevan dengan gaya hidup mahasiswa saat ini. Kami membuka peluang kerjasama baik dalam bentuk investasi, kolaborasi event kampus, maupun program reseller. Mari bersama-sama membangun brand dessert yang lebih sehat, lebih ramah lingkungan, dan lebih sesuai dengan generasi masa kini. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada perkataan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.